Hai semua, Assalamualaikum. Setelah sebelumnya Ais kasih tahu tentang kisah dari Nabi Adam dan Nabi Idris, kali ini Ais bakalan menceritakan tentang kisah Nabi ketiga, yaitu Nabi Nuh. Tonton sampai habis ya. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Arti dari nama Nuh adalah bersyukur. Itulah mengapa Allah memberinya gelar Abdu Syakur pada Nabi Nuh karena ia banyak bersyukur. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam pada umat Bani Rasyid yang saat itu ditinggal Nabi Idris yang mulai menyembah berhala. Banyak kezaliman yang terjadi pada saat itu. Manusia mulai melupakan Allah. Dengan penuh kegigihan dan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Ia mengajarkan umat Bani Rasyid untuk menyembah Allah kembali, meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan. Tapi perjuangan Nabi Nuh tidaklah gampang. Bukannya menuruti perkataan Nabi Nuh, kaum Bani Rasyid malah mencemooh dan menghina Nabi Nuh. Mereka tidak percaya bahwa Nabi Nuh adalah nabi yang diutus oleh Allah. Nabi Nuh tidak membuahkan hasil, dan hanya sedikit pengikut Nabi Nuh pada saat itu. Bahkan, Bani Rasyid malah semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Saat itu, pengikut Nabi Nuh hanya 80 orang. Dan mereka adalah orang-orang miskin dan juga lemah. Tapi Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Ia tetap berdakwah meskipun banyak penolakan, termasuk dari istri dan anak tertuanya. Kaum Bani Rasyid yang tidak percaya Allah mulai sombong. Mereka menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab jika memang Allah itu ada. Lalu kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaum Bani Rasyid. Allah berfirman agar Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang sangat besar, karena akan ada banjir bandang yang akan segera datang. Kapal itu harus cukup untuk membawa semua umat Nabi Nuh, orang-orang beriman, dan hewan yang berpasang-pasangan. Nabi Nuh dan para pengikutnya pun mulai bekerja membuat kapal tersebut. Tapi, lagi-lagi mereka mendapatkan hinaan dari kaum Bani Rasyid. Saat kapal itu sudah jadi, Nabi Nuh memerintahkan umatnya untuk bersiap naik ke kapal. Saat semua perbekalan sudah siap, Nabi Nuh pun berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kaum Bani Rasyid menertawakan Nabi Nuh dan umatnya yang mulai naik memasuki kapal. Mereka berkata, "Tidak mungkin ada banjir bandang di terik matahari seperti ini." Tak lama hujan pun turun selama 40 hari 40 malam, yang kemudian membuat bencana banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Tak ada tempat berlindung dari banjir yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh oleh orang-orang mukmin. Kaum Bani Rasyid pun benar-benar telah hancur tersapu banjir yang maha dahsyat. Satu dari keempat anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an pun terendam banjir. Padahal Nabi Nuh sudah mengajak anaknya itu untuk naik ke atas kapal. Namun Kan'an malah menolaknya dan memilih naik ke atas gunung yang ia yakini mampu menyelamatkannya dari air bah. Nabi Nuh begitu sedih dengan sikap keras kepala anaknya. Akhirnya, Kan'an pun tenggelam bersama kaum Bani Rasyid yang zalim. Mereka semua tewas tersapu banjir yang maha dahsyat itu. Setelah badai berhenti, air kemudian surut, dan kapal tersebut pun berlabuh di atas pegunungan Arafat. Nabi Nuh dan pengikutnya membuat pemukiman dan memulai kehidupan yang baru. Nabi Nuh terus berjuang berdakwah selama 950 tahun. Kisah Nabi Nuh alaihi salam sendiri dijelaskan di dalam Al-Quran.
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Ankabut ayat 14. Nah, itu dia kisah dari Nabi Nuh. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh. Segitu dulu ya video kali ini. Makasih loh udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di kisah Nabi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.